enak dijadikan minuman saja loh. Ada banyak olahan kopi yang bisa kita cicipi. Nih beberapa di antaranya. Nih kopi Jombang rasanya bikin melayang. Bolangers, karena di Wonosalam Jombang banyak yang menanam kopi, kakak-kakak mahasiswi menciptakan inovasi makanan dari kopi pada bulan Juni tahun 2019. Nah, mie kopi inilah hasilnya. Terbuat dari bubuk kopi yang diseduh dengan air panas dan dicampurkan ke dalam adonan mie, yaitu telur dan tepung terigu. Setelah itu digiling dan potong memanjang. Adonan mie basah ini lalu dikukus selama 15 menit. Kalau mau dimasak lagi, mie kopi nggak perlu dijemur. Tapi supaya lebih awet, mie yang sudah dikukus kemudian dijemur sampai kering. Mie yang kering ini bisa tahan sampai 1 bulan lamanya. Nah, kalau Bolangers mau memasaknya, tambahkan tumisan bawang merah, bawang putih, dan cabai supaya makin mantap. Walaupun ada bubuk kopi dalam adonan mie-nya, tapi tenang, rasanya nggak pahit kok. Malahan aroma kopi yang terkandung di dalam mie kopi ini punya banyak manfaat loh. Selain menambah energi dan semangat di dalam tubuh, aroma kopi juga bisa menghilangkan stres dan mempertajam penciuman loh. Jadi, kalau Bolangers yang kehilangan penciuman karena infeksi virus COVID-19, mencium aroma kopi bisa untuk terapi melatih indera penciuman ya. Sagon kopi yang legendaris. Bolangers, siapa yang gak kenal dengan kopi Gayo? Kebanyakan kopi yang ditanam di dataran tinggi Gayo adalah jenis Arabica. Perkebunan kopi Gayo di Kabupaten Bener Meriah ini tumbuh subur sejak tahun 1908. Dari masa kolonial Belanda sampai sekarang, bertani kopi Gayo telah menjadi mata pencaharian pokok masyarakat Gayo. Hebatnya lagi, produksi kopi Arabica yang dihasilkan di tanah Gayo ini yang terbesar di kawasan Asia loh. Nah, di Aceh, kopi juga diolah jadi jajanan kue legendaris. Kita icip-icip kue sagon kopi yuk. Terbuat dari biji kopi Arabica yang sudah dijemur dan digiling. Proses penjemuran biji kopi adalah hal yang utama ya Bolangers. Penjemuran ini bisa membuat biji kopi awet selama 2 tahun. Nah, kopi ini berfungsi sebagai perasanya. Tambahkan dengan adonan kue yang terdiri dari kelapa parut, garam, gula, dan tepung kanji. Bolangers, cita rasa kopi Gayo yang asli terdapat pada aroma kopi yang harum dan rasa gurihnya hampir tidak pahit. Sehingga sangat cocok untuk dijadikan perasa untuk kue sagon ini. Pukul pelan cetakan untuk mengeluarkan kue. Lalu panggang kue dengan cara tradisional. Tada! Ini dia kue sagon kopinya. Paling enak dimakan sambil minum kopi di sore hari. Mantap! Teh dari bunga dan daun kopi. Bolangers, hampir mirip dengan pisang. Ternyata semua bagian dari kopi bisa dimanfaatkan loh. Gak percaya? Di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, daun dan bunga kopi juga dimanfaatkan untuk minuman loh. Bunga kopi agak mirip dengan melati. Pilih bunga yang sudah selesai masa penyerbukan. Tandanya pada bagian kelopaknya terlihat terbuka. Dan ambil daun yang tidak terlalu tua ataupun tidak terlalu muda. Sangrai bunga kopi terlebih dahulu. Awas, jangan sampai gosong. Angkat, lalu gantian daun kopinya. Panaskan sampai daun berubah warna kecoklatan. Pisahkan tulang daunnya, lalu tumbuk sampai halus. Cukup mudah ya. Cara meminumnya juga seperti teh tubruk biasa. Masukkan bunga dan daun kopi,
lalu seduh dengan air panas. Selain memiliki aroma yang unik, teh bunga dan daun kopi memiliki beberapa khasiat. Salah satunya menyehatkan jantung dan mencegah kelelahan. Selamat mencoba! Nah, Bolangers, kalau tadi kita sudah mencicipi lezatnya olahan kopi, sekarang kita lihat tradisi unik yang ada di Nusantara. Yuk! Tradisi turun mandi. Bolangers, masyarakat Minangkabau merupakan salah satu masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya leluhur. Salah satunya tradisi turun mandi bayi. Tradisi ini biasa diadakan dengan tujuan memberitahukan kepada warga sekitar bahwa telah lahir keturunan baru dari keluarga tertentu dari Minangkabau. Selain itu, acara ini juga menjadi waktu sang ibu untuk keluar rumah pertama kalinya setelah melahirkan. Oh iya Bolangers, tradisi turun mandi bayi beda dengan akikah ya. Meski sama-sama ungkapan syukur, akikah dapat dilakukan mulai sejak si bayi lahir hingga akan menikah nanti. Namun untuk turun mandi biasanya dilakukan sejak masih bayi hingga umur 3 bulan saja. Setelah selesai dimandikan, bayi akan dipakaikan selimut, kemudian diarak masuk ke rumah. Nah, kalau di tempat Bolangers masih ada tradisi seperti ini gak ya? Tradisi tolak perahu dari Sulawesi Utara. Di Kinabutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, ada tradisi yang namanya tolak perahu. Tradisi ini untuk menurunkan perahu yang baru selesai dibuat ke laut. Dimulai dengan acara doa yang dipimpin oleh imam desa, diikuti oleh keluarga yang punya perahu dan beberapa masyarakat. Doa ditujukan supaya perahu yang akan diturunkan ini bisa menjadi perantara diturunkannya rezeki yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Setelah doa selesai dipanjatkan, proses selanjutnya adalah makan-makan. Ini sih pasti yang sudah ditunggu-tunggu Bolangers ya. Saat air laut sudah mulai naik, waktunya menurunkan perahu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kerja sama gotong royong terbukti membuat pekerjaan berat terasa ringan ya Bolangers. Tradisi Boho Imbaru di Bima. Yang terakhir, ada tradisi Boho Imbaru di Desa Busu, Kecamatan Raba, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sini, calon mempelai wanita yang mau menikah harus melewati prosesi Boho Imbaru terlebih dahulu. Upacara ini dipimpin oleh Sando, yaitu orang yang dituakan. Sang mempelai wanita harus duduk di atas tikar yang dilipat. Kemudian Sando akan menciprat-cipratkan air. Selanjutnya, pecahkan kelapa tepat di atas kepala mempelai wanita. Duh, bikin deg-degan gak sih Bolangers? Takut meleset. Kelapa yang sudah terbelah lalu jadi rebutan ibu-ibu. Kelapa yang jatuh tertutup artinya kalau keturunan pertamanya nanti laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Setelah menebar beras kuning, proses selanjutnya perawatan rambut pengantin dengan ramuan khusus yang dipercaya dapat membuat rambut menjadi halus dan berkilau. Ritualnya masih panjang Bolangers, karena calon mempelai wanita harus mandi uap bunga 7 rupa supaya badan semerbak wangi. Nah,
yang terakhir, arak-arakan keliling kampung. Tujuannya untuk memberitahukan ke seluruh masyarakat bahwa calon mempelai wanita akan segera melepas masa lajangnya. Seru ya? Menjaga tradisi, adat dan budaya adalah tugas kita sebagai generasi muda ya, Bolangers. Jangan sampai dilupakan. Ini dia, gulai tengkuyung keladi. Teman-teman di rumah wajib mencicipi ini kalau berkunjung ke desa kami ya. Desa kami terletak di Nibung, Kecamatan Paloh, Sambas, Kalimantan Barat. Nah, makan tengkuyung ada teknik dan caranya loh. Kalau enggak, dagingnya akan sulit keluar dari cangkang. Nih, begini nih caranya. Serot, serot. Sedot dari cangkang dengan satu hisapan kuat. Enak. Selain gurih, daging tengkuyung juga mengandung protein yang bagus buat pertumbuhan kita. Nyaman kan Kak Lo? Nyam, nikmatnya. Tunggu. Pepatah bilang, berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mengambil tengkuyung yang lezat ini ternyata butuh perjuangan loh. Begini nih ceritanya. Tengkuyung ada di pohon bakau. Sebelum masuk sana, kami harus bikin obat nyamuk dulu. Bikinnya nggak susah kok. Cukup memanfaatkan sisa-sisa kayu bute-bute yang ada di sekitar kita. Bakar kayu bute-bute sampai jadi batu. Tujuannya biar asap tetap ngebul. Supaya nggak kepanasan, lapisi bagian bawah batok kelapa menggunakan karet basah. Obat nyamuknya sudah siap. Saatnya berburu tengkuyung. Waduh, sudah banyak ibu-ibu yang mencari tengkuyung juga. Yuk, langsung saja kita bergabung. Harus jeli ya, soalnya warna tengkuyung samar-samar dengan warna lumpur. Waktu yang tepat untuk mencari tengkuyung adalah saat air surut seperti ini. Biasanya, mereka akan bergerombol di sekitar akar dan batang tanaman yang ada di bakau. Karena mereka tidak terlalu suka berendam dalam air. Pantasan warnanya gelap. Ternyata mereka takut mandi. Ya, Cobalah mediana. Masih besar di kuyungku itu, Rul. kuyungku. Lang, itulah namanya tengkuyung. Untuk dimasak campuran dengan keladi. Nyaman tuh. Kalau balik dari situ kita masak ini ya. Oh lah, kita masak ini. Asik, kita dapat banyak. Tengkuyungnya sudah lebih dari cukup untuk makan siang kami hari ini. Setelah tengkuyung dibersihkan dan dipotong bagian ujungnya, siapkan bumbu rempah halus untuk memasaknya. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, ketumbar, kayu manis, cabai kering, dan garam. Supaya lebih nikmat, tengkuyung akan dimasak bersama batang keladi. Keladi harus dibersihkan seluruh batangnya, supaya nggak gatal saat dimakan. Tumis bumbu halus dengan sedikit minyak sampai harum. Aduk sebentar sambil masukkan batang keladi. Nah, ayo tengkuyung, saatnya kamu berenang. Jangan takut air lagi ya. Nyaman lagi makan itu Sami. Tahu Kak Lo. Tak perlu menunggu lama, gulai tengkuyung keladi kita sudah siap disantap. Harum dan sudah pasti enak. Teman,
kami anak-anak dari pesisir. Mainnya ya kalau nggak di pantai, di muara hutan bakau. Sekarang kami akan mencari kepiting nih. Alat-alat dan pasukan sudah siap. Setelah melewati jembatan kayu, kami harus menyusuri akar bakau. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Malah terperosok sendiri nih. Hati-hati lang. Hati-hati ya. Pilih jalan sedang bang. Ayo, mulai berburu. Kita cari lubang persembunyiannya. Mal. Sini mal. 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 Desa kami mempunyai hutan bakau yang masih lestari. Tempat ini menjadi habitat untuk beberapa jenis fauna khas pesisir bakau. Untuk berburu kepiting bakau, kami harus jeli melihat lubang tempat persembunyiannya. Tahu nggak? Kepiting adalah binatang yang mudah marah. Kalau sudah marah, dia tidak akan melepaskan capitnya sampai musuh mati. Jamal, lubang ini ada penghuninya. Aku harus menancapkan kayu ini di belakang lubang persembunyiannya supaya dia tidak kabur. Gerakan galah maju mundur untuk memancing kemarahan si kepiting. Kalau sudah marah, kepiting akan menjepit ujung besinya. Yuk, tarik! Dapat mal. Tangkap. Wih, besar kepitingnya! Kata Pak Guru, kepiting bisa menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tempat tinggalnya. Daun bakau yang dimakannya bisa membantu proses perputaran energi. Sedangkan lubang-lubang yang dibuat kepiting di tanah membantu proses pertukaran udara di daerah bakau. Dapat. Wih, Amirul dan Angga dapat juga. Ayo kita pulang, biar kakak masak kepitingnya buat kita. Suku Melayu di Sambas, Kalimantan Barat punya makanan khas nih. Kami menyebutnya bubur pedas. Makanan ini terkenal karena bahannya sangat banyak. Ada singkong, rebung, kangkung, daun singkong, daun melinjo, dan daun kunyit. Ada juga daun kesum dan pucuk daun paku yang gak boleh ketinggalan. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Terakhir, sangrai beras, lada hitam, ketumbar, dan parutan kelapa. Kemudian haluskan. Setelah air mendidih, masukkan bumbu sangrai ke dalam panci. Aduk-aduk supaya tidak menggumpal. Berikutnya, masukkan potongan singkong dan rebung terlebih dahulu. Supaya lebih nikmat, kreasikan dengan kepiting buruan kita tadi sebagai bahan tambahannya. Disusul dengan memasukkan bumbu halusnya. Setelah warna kepiting berubah cerah, terakhir kita masukkan semua sayuran ke dalam panci. Aduk-aduk supaya bumbu tercampur sempurna. Aromanya wangi sekali. Bubur pedas siap disantap. Asik, waktunya makan. Supaya rasanya lebih gurih, taburkan kacang tanah goreng di atasnya. Nyam, nikmat sekali bubur pedas buatan kakak. Bubur pedas mempunyai nilai gizi yang lengkap. Karbohidrat didapat dari singkong, vitamin dan serat dari sayur mayur, dan protein dari lembutnya daging kepiting bakau ini. Kalian mau? Perut kenyang, saatnya ngebolang lagi.